Hello, Will. Elsa, How are you today? I'm good, sir. Okay. Ya, oke. Good for hear that ya. Eh, Kalau sekolah kamu gimana? Hmm, biasa aja sih, sir. Like, nah, Oh, ya, nice. this week, like usual aja. Mm-mm. Tapi nggak ada libur ya awal puasa? Minggu lalu aja sih, sir. Oke, minggu lalu libur berapa hari? Dua hari. Berarti Tuesday, Friday. Ya, Thursday, Friday. Oh, I see, I see. Oke, oke. Lumayan dong. Libur 4 hari terus masuk rasanya kayak, aduh ngapain aku harus sekolah? Iya Oke, sih, sir. oke, Will. Kita masuk ke materi ya. Oke, oke, kita masuk ke materi. Hmm, bukan share screen. Oke, ini aku sebenarnya udah siapin sih. Oke, Oke. Will. Oke, so kita kan masuk ke materi modul 5, indentation and border types. Nah, pertamanya kita akan belajar indentation. Nah, indentation sebenarnya kamu eh, udah udah belajar indentation ya. Pertamanya indentation yang di dalam sama yang di luar. Indentation yang di dalam namanya apa? Masih ingat gak? Yang internal indentation. Kan ada dua jenis nih indentation. Ada padding sama Oh, satunya padding. yang dalam padding, yang luar margin. Iya, betul. Yang dalam padding yang luar margin. Nah, sebenarnya ada cara detail lagi untuk membuat indentation itu. Nah, cara detailnya apa? Kita akan kemarin kita sudah belajar margin 5px. Ini margin 5px itu kalau kamu increase the number, karena margin ini sifatnya keluar kan, dari luar kan, dia akan ngedorong push objeknya buat ke dalam kayak gini. Hmm. Hmm. Cuma kalau padding itu kebalikannya, dia akan nge-push objeknya itu keluar. Kalau Hmm. margin kayak gini. Kalau padding, nah dia loh akan nge-push objeknya itu keluar, ya kan? Menjadikan gede gitu 5px. Oke. Kalau si margin margin 5px dia akan nge-push ke dalam. Dari luar ke dalam, kalau padding itu dari dalam keluar gitu. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Hmm. Sekarang studi case adalah ini kan margin 5px. Oke. Padahal di sini ada berapa sisi? Will. Si Kenapa, persegi sir? panjang ini ada berapa sisi? 4. Ada 4. 5px ketika dia dinaikkan jadi 5, 10, 15, 20 atau kelipatannya. Itu yang di push sebelah mana sih? Ada 4 sisi. Nah, Sisi yang mana yang di push? dari semua sisi. Iya, betul. Itu dari semua sisi. Nah, ini dari tanda tanya. Ini dari pertanyaan. Kalau kita mau nge-push ke sisi yang dari sebelah kiri di-push ke kanan. Misalnya bentuknya kotak gini, ini layar kamu, Hmm. ya kan? Menunya kamu mau push ya di sini. Misalnya menunya kamu mau push di sini. Caranya gimana? Hmm. Nah, Hmm. itu yang akan kita pelajari today. Oke. Nah, misalnya, paham kan? Misalnya ini ada layar. Kalau hidden tension nge-push semua sisi kan gampang, ya kan? Tinggal Ya, aja, sir. tinggal aja dikasih margin 5, 10 ke dalam, objeknya ke-push dari semua sisi. Nah, kalau kita mau nge-push dari sisi kiri ke kanan, jadi nanti hasilnya di sini gitu. Hmm. Nah, itu yang akan kita pelajari today. Oke. Hmm. Nah, itu. Nanti kamu akan belajar namanya indentation. Nah, ini how set how we set the indentation. Nah, ini ngapus dari
sisinya yang berbeda, kita akan belajar itu. Nah, oke. Jadi indentation itu ada ada empat sisi. Basically ada empat sisi ya. Ya, Ya, sir. anggaplah itu ada persegi panjang. Anggaplah objek kamu itu berbentuk persegi panjang. Itu mempunyai top, bottom, left, right. Simpelnya gampang lah atas, bawah, kiri, kanan. Hmm. Nah, sebenarnya kita bisa mengset ini itu beda-beda, Will. Jadi kalau misalnya margin margin itu semua sisi, cuma kita bisa spesifik lebih ke margin top, margin left, margin right, margin bottom. Jadi, Gimana caranya? oke, nanti tak kasih tahu. Nah, margin top, margin left, margin right, margin bottom. Jadi semua sisi itu diisi beda-beda. Gini, Oke. topnya berapa, bottomnya berapa, leftnya Oh, berapa, rightnya berapa. heh. Makanya itu kita bisa nge-push si objek itu. Kalau ini layar kamu, mau di-push kemana aja bisa. Mau di-push ke sini bisa, mau di-push ke tengah bisa, mau di-push ke bawah bisa. Pakai yang namanya margin. Oke, oke. Makanya tadi penjelasanku aku ulang-ulang. Dari luar ke dalam sama dari dalam keluar. Itu harus, Hmm, ya kita harus ulang-ulang dulu. Sampai benar-benar paham. Karena kita akan nge-push entah margin atau padding itu. Nah itu basically berdasarkan ini. Atau ini versi versi kode kode panjangnya. Kalau sebenarnya kita bisa tulis kayak gini juga. Jadi empat, empat langsung kayak gini. Ini tuh juga bisa. Nah, kayak ini juga bisa. Nah, cara bedain top 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 itu gimana? Ya, lalu kalau kayak gini mana yang top, mana yang bottom, mana yang left dan mana yang right. Nah, ini urut. Eh, Kalau ini adalah top top right, bottom left. Jadi kalau kamu mau pakai yang kayak gini, ini kamu harus apa? Top right, bottom bottom left. Kalau dulu aku ngapalin namanya TR top right, PL, TRBL. TLP. Heeh. Kalau ngapalin margin itu biar cepet gampang apal itu TRBL. Hmm. Eh, iya TRBL. Heeh. Artinya apa? Top right, bottom left. Nah, Ya, heeh. Jadi ini top, right, bottom, left. Itu. Paham? paham, sir. Oke, lanjut ya. Hmm. Nah, ya kan? Top, right, bottom, left. TRBL. Ini juga bisa. Jadi clockwise sih. One line. Kalau kamu mau nulis margin tuh itu bisa pakai gini. Jadi eh, dari semua sisi persegi empat dari empat sisi itu bisa beda-beda, Will. Hmm. TRPL. Nah, sama halnya dengan padding ya. Nah, padding kan ngepus keluar dari dalam keluar. Sebenarnya sama saja, ya kan? Sama-sama, sama-sama, sama-sama. Iya. Nah, dari padding juga sama. Dia ngepus objeknya keluar dari dalam ke melebar. Ini top top right, bottom left juga sama. Nah, padding, stop, terus ini right, bottom, left sama Hmm. juga. Yang penting kamu udah tahu bedanya padding sama margin, nanti otomatis bisa. Nah, Oke. nanti aku akan contohkan case-nya ya. Oke, so far gini, ini margin sama padding, pengimplementasinya kayak gini. Planning indentation on the layout. Di sini kurang-kurang animasi ya, kurang-kurang contoh. Nah, tapi tidak, inilah. Oke, katakanlah di sini ada objek title, judul gitu. Misalnya website ayam goreng ayam goreng misalnya apa ya? Ayam goreng super kayak gitu. Nah, kamu Oke. bikin website ayam goreng super kayak. Nah, di situ title ada titlenya ayam goreng super. Nah, itu. Nah, di title itu Will, kamu butuh apa? We can see the grid a cell is top bottomnya 5 cell, a left rightnya
tensel. Nah ini. Nah, gimana kita bikin paddingnya, marginnya? Nah, margin itu adalah yang ijo-ijo ini, Will. Margin. Oh, oke. Ini yang hijau ini margin. Ya kalau yang dalam ini padding. Nah, fungsinya beda. Kalau margin itu buat ngepush, ngegeser si objek itu bisa ke lebih kanan, lebih kiri. Misalnya ini layar, ya kan? Ini layar, kalau nggak gede ini layar. Ini objek bisa digeser dari sini, sini, sini atau bawah. Itu fungsinya margin. Oke. Kalau fungsinya padding itu beda. Itu yang dijadikan patokan, jadikan pedoman adalah objeknya. Objeknya, nah ini dari dalam ini mau digeser, mau dilebarin ke arah bawah, kiri atau kanan atau atas bawah dari layar gitu. Hmm, Makanya ibaratin dari dalam ke dalam, sorry, dari luar ke dalam atau dari dalam keluar. Ya, cuma bedanya oke. cuma itu. Oke. Ya, selesai materinya. Gitu. Nah, kita akan kerjakan ya. Overall, sampai sini dulu. Ada yang kamu mau tanyain dulu nggak? Nggak sisa. Oke ya. Coba sum Oke. up, let's sum up ya. Kalau dari dalam keluar itu apa? Nah, itu padding. Padding. Kalau dari luar ke dalam, Margin. oke, margin. Terus kalau urutannya mau nulis margin tadi, apa? Top, right, bottom, left. Ya, good. Nah, udah, itu aja teorinya. Nanti studi case-nya kayak gini. Case-nya tuh kayak gini. Ya. Hmm. Mana sih? Modul 5 lesson 1. Layout creation. It's completely animation. Eh, ini bisa lah. Loh, kok layout creation ini? Bukan. Ini modul berapa? Oh, modul lesson 2. Oh, ini. Oh, sorry, salah. Nah, ini benar. Gampang nih, Will. Soal-soalnya simple, Hmm, easy. Nah, sekarang hitungnya berapa pixel? Satu kotak, satu satu ini. Hmm. enak lah, Sir. Itu. Ya, gampang nih ngitungnya. Salah. Oke, so gitu aja, Will. Kita kerjain sampai nomor berapa ya? Nomor 7 kayaknya. Ya, Oke. nomor 7. Aku stop share screen. Kamu boleh share screen ya. In Hmm. text horizontally. Align text horizontal. Teks oh, mar teks align center.
Teks align kayaknya. Heeh. Enggak, teks align aja. Heeh. Ya. Oh, oke. Eh, font Font itu, family kan? font family. External margin. Heeh. Oke, good. Ya, oke. Maksudnya ngapain nih? Margin left. Nah, itu. Oke, nah ini ya, indentation one cell if 5 px. Satu kotak itu adalah 5 px. Oke. Mm-mm. Nah, cara ngitungnya gimana? Gampang ngitung yang margin dulu deh, atau yang wedding dulu boleh. Kok 25? Ini coba cara ngitungnya gimana kok dapat 25? Bentar, Sir. Hmm. Kok 5? Wait, hitungnya gimana? Coba. 5 tuh dari Oh eh iya, 10. 10. Kalau 10 tuh dari mana? 10 karena ini dua kotak. Betul, betul ngitungnya itu. Betul. Heeh. Nah, ini dari 20, 1, 2, 3, 4. Oke, benar. Ini bukan yang atas. Oh, oke. Iya, iya, benar, benar. Ya, betul itu. Oke, good. Ini teorinya. Eksternal. Hmm. Coba lihat contohnya. Bandingkan sama punya kamu. From the header. Hmm. Hmm. Oke. Sama nggak? Kok bisa nggak sama? Nah, itu. Kenapa tuh? Apa tuh? Angkanya benar, tapi kenapa beda? Angkanya benar, HTML-nya benar, Hmm. angkanya benar, HTML-nya benar. Nah, oke, Ah, bedanya apa sih? oh, marginnya. Benar, dia pakainya margin karena eksternal dia dari dari dalam dipus Oh ke my God. dari dari luar dipus ke dalam. Hmm. Hmm. Nah, ya, good. Baik, internal.
Oh, ada Fikman juga ya. Wah, wow, so true. With the frame show the sensation. Ini ngapain sih? Sorry, sorry aku mute. Itu bikin desainnya di Figma. Scroll ke bawah, ketik yes aja lah. Klik logo, go to Gallery. Klik yes aja. Mm. Langsung ini aja. Ah, oke. Oke. Gimana nih? Many things to do ini. Free, ya. Ya, ada indentation-nya. Oh, itu special lip, special link-nya itu. Nah, di situ. Terus header-nya. Aku juga kurang. Hmm.
itu indentation-nya. Nggak harus sama banget sih. Ya, Mm-mm. Agak-agak beda dikit gak apa-apa. ini apa nih? Ya, Oke, bingung nggak? Kamu bingung ini ya, mau gimana cara ngeblok gambarnya aja atau gimana? gimana, Sir? Ada yang kamu bingungin nggak? Ya, yang Gimana cara ngeblok ini gambarnya aja itu ya, ya kan? Oke, cara ngeblok gambarnya aja, coba klik HTML. Heeh. Nah, itu kan di dalam header ya itu. Ya udah headernya aja bener. Kalau headernya yang dikasih apa? Kenapa? Coba green. Belakangnya nggak perlu pakai titik koma kan? CSS-nya. Heeh. Ya, belakangnya yang terakhir background color tuh. Heeh. Dah. Nah, bener. Nah, terus si recording program graduates itu kan di dalam apa itu? Special link ya itu. Bukan ya, atau apa? Ya kan di dalam nav. Oh, hmm, nah, kan berarti main nav. Nav itu kepanjangan dari navigation. Nah, nav A, nah boleh nav A boleh di situ. Bener nav A aja. hmm, Nav, kasih nav A aja. oke. Excellent, right. Ya, coba tambahin nav A. Nah, kan. Text align right-nya nggak bisa, harus pakai indentation dia. Berarti kasih aja margin, margin left kan. Hmm. Berapa kira-kira? Oh, padding, padding itu margin left. Ya kebanyakan terus tambahin padding juga. Hmm. Oke, nah, sama sama margin.
margin left, margin left sama margin right. Marginnya jangan 100 px ya. Oke lah. Kalau biar agak kanan itu kasih apa ya? Kasih. Ya udah gitu nggak apa-apa sih. Position absolute writing. Special link. Oke, Will, di submit aja itu. Connect saja ke materi ya. Hmm, tuh di nggak usah itu yang bintang. Oke, so masuk ke materi lagi ya. Nah ini kita akan masuk ke materi. Border of any object is the style border. Nah ini kita akan belajar border ya. Nah Hmm. sebenarnya di sini kita kan, nah ini yang maksud aku formatting border. Baru ada materinya. Cuma kemarin kan dulu pernah aku bahas ya. Ada yang Hmm. dash, solid, double, groove, inside, dot, dot, dash. Nah ini oke. Itu materi soal border. Nah, si for border styles. Nah ini sebenarnya border itu juga bisa di set kayak padding ya. Kalau tahunya Will kan gini, misalnya border itu adalah border satu satu kotak ini kan. Sebenarnya border itu bisa ada border top, border right, bottom, sama left, sama ya padding. Hmm. Oh. Nah, cuma, nah kayak gini border left, nah border right, nah kayak gini. Terus gimana cara contohnya? Oh ini jarang ada ini di kode in Figma itu kalau dibuka Figma katanya di sini desain prototype. Nah di sini ada inspect. Tapi kayaknya inspect ini udah jadi fitur berbayar, Will. Hmm. Kayaknya kemarin kan kita coba nggak bisa itu. Dia ngeluarin ngeluarin kodenya ini loh. Iya sih. Heeh, ya itu kayaknya udah jadi fitur berbayar. Karena harusnya dia begitu kita bisa desain sebuah objek atau apa, dia langsung keluar nih posisinya absolute, font family-nya apa, stylenya apa itu, tinggal bisa copy, taruh ke taruh ke ini, taruh ke CSS jadi. Cuma kemarin nggak bisa. Oke, Hmm. aku kasih studi case buat ini ya, border ya, border left, nah border right itu gimana? Nah jadi kamu bisa tulis aja border left itu juga bisa. Border left sama right itu bisa beda. Oke. Gampang lah ini. Border left, border top. Oh, top sama right. Nah, salah. Kok bisa nyentang? Oh, ini ada dijawab juga. Ini top top sama bottom. Oh, ada dua soal. Lah, tuh. Oke, ini ya. Nah, ini contohnya. Oh.
Di sini ada border kayak gini. Cuma bordernya cuma di mana? Nah, bordernya cuma di left kan? Hmm. Bordernya cuma di left. Gimana kita bisa ini? Nah, ini. You just need to border width-nya segini, colornya dark green. Nah, ini jenisnya apa kira-kira, Will? Jenisnya apa? Ah, aduh, apa tadi ya? Oke, kita bisa lihat lagi ya. Yang Oh, mana kira-kira? double. Nah, benar. Kira-kira double. Nah, berarti gampang. Caranya tinggal kita yang di ini kan P1 kan. Berarti ya tinggal kita border, border left. Nah, kayak gini. Tebelnya berapa? Tebelnya 10 px. 10 px double terus spasi dark green. Oke ya, play. Nah, persis kan? Gitu aja. Simpel kan? Studi guysnya. Nah, udah. Persis kan? Timbaan. Oh, sudah submit. Gimana? Isi nggak? Hmm. Oke, ada pertanyaan dulu nggak sebelumnya? Hmm. Eh, Ada pertanyaan dulu? nggak bisa. Oke, sum up ya. Kita belajar hari ini. Border, ada border left, border right. Kalau nulis gampang. Sama. Bedanya cuma di sini bisa di lebih detail. Cuma dia nggak bisa kayak padding ya, kalau border ya. Kalau border harus satu-satu. Left dulu, right dulu, eh, bebas mana dulu bebas. Cuma harus satu-satu kayak gini. Nggak, Oh, nggak bisa kayak langsung border 10 px. Terus spasi berapa px, spasi berapa px itu nggak bisa. Terus habis itu solid, terus grid itu nggak bisa. Nah, jadi satu-satu kayak gini. Misalnya kayak gini. 3 px itu hmm. adalah ketebalan bordernya. 3 px ini eh width-nya, solid itu stylenya, blue itu adalah warnanya. Gampang. So gitu. Ada yang kamu mau tanya dulu Kak? Not really. Kak, really? Eh, aku stop share screen. Boleh share screen ya. Iya itu soalnya ternyata banyak sampai bawah. Ah tadi kok salahnya kok ini nggak bisa centang-centang ternyata soalnya sampai bawah. Udah centang semua itu. Hmm. Sengaja ya, server buat bingung. Iya makanya. Oh ini kok nggak bisa centang-centang. Tapi aku pernah ngerjain ini sampai selesai, Will. Hmm. Sampai course ini sampai selesai. Kayaknya aku udah bilang ya. Aku pernah ngerjain ini sampai. Kalau HTML jago aku dari SMA udah belajar dari SMA kelas 1. Hmm. Hmm.
Oh ya, aku ambil minum dulu ya, Bil. Aku Oke, ambil susah. minum dulu ya. Oke. Air putih kamu sehari berapa liter, Bil? 2 liter, sister. Tambahin lagi dikit lagi jadi 3. Bawa ini nggak? Hmm, Tupperware nggak? Atau iya ada. hmm, bawa yang seliteran? Nih, tak kasih lihat. 1 liter. Hmm. Oh enggak, yang ini loh, sir. Langsung ini, botol minum yang 2 liter. Oh, lebih gede dong. Kamu bawa sekolah Hmm, tuh. iya. Mantap. Kalau aku segini, ini 1 liter nih. Tapi ini paling bisa 3 sampai 4 kali Apa ya, sir? isinya sehari. Oh, banyak juga ya, sir, kalau gitu. Mm-mm. Oke, next aja. Scroll bawah, next. Gula masih sering konsumsi nggak? Enggak sih, sir. Hmm? Ya, kadang-kadang. Kadang-kadang. Kurangin dikit. Nah, ya, sir. Hmm. 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 Oke, isi ya. Tugas bonusnya apa tuh? Simple photo from the frame. Nggak usah lah. Itu pakai padding.
Hmm. Hmm. Oke, ini left sendiri. Ya. Hari ini agak agak senggang aku, Will. Hari ini free ya, Sar. Hmm. Aktivitas nggak terlalu padat. Enak lah, Sar, hari ini. Hmm. Lebih banyak waktu istirahat. Hmm. Betul. Kerjaan nggak terlalu banyak. Hmm, Udah sama belum tadi? Nomor 5. Saya nggak lihat tadi. udah, Sar. Oh, good. Hmm. Ini mau ngapain, Sar? Hmm, Tambahin gambar kan? copy and paste the link. Hmm. Coba klik. Nah, dari Figma kamu implementasiin. Nah, harusnya di sini itu bisa. Wait, CSS-nya kamu copy langsung tuh bisa. Kan ini CSS-nya kosong. Coba buka Figma. Nah, ini pilih yang properties comment. Klik ini. Review. Klik comments. Oh, oke. Aku coba cari dulu ya, Will. Aku masih Oh, penasaran gimana caranya kita bisa ini ngambil ini. Ini kan view only ya, nggak bisa diedit ya. Ini, s- saya kira nggak bisa diduplikat juga. Jadi approve dulu. Karena Figma dulu, nggak mungkin ya fiturnya itu kurang. Tapi Figma dulu itu benar-benar bisa di ini, Will. Di apa itu namanya? Di di ini kodenya. Oke. Get embed copy. Nggak bisa juga.
Hmm. Nah, frame-nya kayak gini, layoutnya kayak gini. Oke, Font, typography, font. Hmm. Oke, ini cuma layout, ini cuma typography. Oke, Oh. eh coba kita lihat di YouTube deh. Nanti itu disambung aja. Coba Nah, kita lihat bareng. Aneh Figma sekarang tuh. Dulu aku benar-benar bisa lihat kodenya itu di situ. Coba lihat layarku, lihat oh layarku. ya, Kita oke. searching bareng aja. Oke, hook sampai aku bingung. Aku nanya ChatGPT deh. Bagaimana cara melihat CSS di Figma? Ini saya membuka tahun kelima. Apakah harus berbayar? Desain prototype and inspect. Nah, masalahnya itu nggak ada inspect. Nah, masalahnya tidak ada inspect. Oke, udah. Oh, ya bener kan. Iya. Hmm. Makanya Pakai itu Figma juga akhir-akhirnya. pakai Figma tapi versi Pro. Ke- Coba boleh di-share nggak link Figma-nya? Hmm, coba ya. How to inspect Figma. Nah, ini ya. Hmm, nah, oke. Oke. Walah. Oke, oke, oke. Coba ya. Kalau emang nggak bisa ya, ya udahlah ya. Mau gimana lagi? Oke, coba ini layout for the proof kayak gini kan linknya. Nah, coba ya. Nah, ini kan ini desainnya ya. Nah, terus duplicate to your draft ini. Klik duplicate Hmm. dulu kan. Nah, oke. Nah, prototype-nya nggak keluar kan. Nah, ini layer. Nah, ini frame. Nah, ini klik ini kode ini. Set. Make a ready for dev. Nah, ini klik copy dev link. Nah, harusnya di sini. Ki- Kayak mana nih? Nggak bisa. Frame. Ini fit effect. Di sini ada. Oke, ini. Set. Open in dev mode. Oke, aku ketemu ya. Klik ini. Open in dev mode.
Oke, kayak gini. Oh alah, bener, Will. Hmm? Upgrade to profesional ternyata. Iya. Aduh, makanya ini tuh nggak bisa. Oh alah, suruh bayar. Apa-apa Alah, bayar ya sekarang. dulu gratis loh, Will. Serius, Will. Aku nggak bohong aku. Ya gak mungkin juga sih mereka suruh pakai Figma kan. Cuma kan berbayar. Mm-mm. Artinya ini udah diganti sekarang. Dulu ini, nah, ini materi 2023, 2022 masih free. Bener, Oh, Will. Aku dulu tuh emang bisa nampilin nampilin itu, nampilin nampilin ini literally bisa aku. Oh, ini 5 year 5 tahun yang lalu aku pakai Figma. Ah, nah, kayak gini kan, belajar membuat website. Nah, ini kayak gini, terus habis itu klik kanan, inspect. Nah, ini tampilin aja kodenya. Nah, ini tampilin kodenya di sini nanti. Nah, kayak gitu. Back to design mode. Oh, nggak bisa ternyata ya. oh, Bukan masalah Figma kita yang gimana. Kalau ini open to dev mode aja suruh bayar. Kalau di sini ini nggak bisa loh dia loh. Klik. Nah, hmm. Nah, ini harusnya member bisa lah. Klik. Nah, ini klik dev mode. Hmm. Nah, bener kan? Harus berbayar ternyata. Nggak bisa kok mau diapa-apain. Oke, aku stop share. Kita skip aja itu. Ini progresnya udah cukup bagus sih, Will. Oh, ini tinggal aku cek manual yang ini. Yang bintang-bintang ini. Yang 6 di submit langsung aja nggak apa-apa. Biar kuning di sini bisa aku cek langsung progresnya. oke. Heeh, bila aku cekin. Udah, San. Oke, bentar, tak refresh. Oke, cek dulu. Aku cek lagi. Cek, cek. Hmm, Oke, nah itu. Oke, sudah 100%. Hari ini kita belajar apa tadi, Will? Tadi kita belajar apa? Tentang margin padding, tentang border placement. Border placement. Ini border, terus habis itu kita belajar border bottom, border format, sama yang terawal tadi kita belajar margin heading ya. Kalau dari luar ke dalam itu margin atau padding? Dari luar ke Kenapa, dalam. Sar? Kalau dari luar ke dalam itu margin atau padding? Luar ke dalam itu margin Kalau dari dalam keluar, padding. oke, good. Urutannya gimana? Kalau mau bikin padding, misalnya dari Eh, setiap sisi, top right, bottom left. nggak, top right, bottom left, oke, good. Nah, terus kita belajar border tadi, border right, border bottom, nggak ada masalah tadi, left, bottom, right, tanpa masalah, semuanya so far so good banget.
Hmm. So, gitu aja, Will. Ada yang kamu mau tanyain dulu nggak? Enggak sih, Sir. Oke, cukup asik ya. Nanti kalau final project aku siapin Figma-nya deh. Temenku tuh sebenarnya punya Figma akun akun buat bareng-bareng gitu loh. Sebenarnya bisa dipinjam dulu. Nanti kalau kamu final project mau bikin website website apa, pakai perlu Figma kan. Kalau kalau pakai Figma itu really really good, really really simple. Misalnya kamu gambar dulu nih di website, kamu tentuin aja bikin desain yang susah-susah nggak apa-apa, kayak hijaunya cuma di sini, habis ini kombinasi warnanya kayak gini, terus kamu kasih gradasi, kamu taruh di mana di mana di mana di mana, nanti ketika kamu run di kamu copy CSS-nya terus tinggal dibikin HTML-nya, semua udah otomatis ngikutin desainnya itu. Hmm. Cuma masalahnya dia itu harus premium. Nah, Iya. nanti aku kalau udah mendekati final project, eh aku akan ini aja, siapin Figma-nya nanti. Well, oke. Mm-mm. So gitu. So far ada yang kamu tanyain dulu nggak? Enggak sih, Sir. Oke, kalau nggak ada, kita ketemu lagi minggu depan aja ya, Will ya. Oke, Sir. Oke, have a good day and bye bye, Will. Oke, thank you, Sir. Bye, You Sir. Will. Bye.